situ pinggiran Vespa butut lo. Kan gue duluan parkir di sini. Ngapain gue harus minggir? Mendingan lo cari parkiran lain di sana. Ngapain? Jangan dia senior kita. Bodoh ah. Di situ tuh tempat parkir gue. Dan kalau ada masalah tuntut aja gue kalau mampu. And FYI, kampus ini dibangun di atas tanah bokap gue. Jadi secara nggak langsung dan secara otomatis jalanan ini berada di dalam klausul kepemilikan harta gue, keluarga gue, dan nenek moyang gue. Paham lo? Lo gila kali ya? Hari gini masih ngandelin bokap. Jangan ngelawan deh, ngalah aja. Ini emang tempat parkirnya non itu. Pak, saya duluan parkir di sini, Pak. Udah, tenang aja. Aduh, Pak, gimana sih? Hati-hati, lecet kok. Pak, aduh, Bapak ini kesayangan saya, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Non. Kenapa? Masih nggak terima? Ya bukan gitu, tadi kan gue... Udah deh om, hari ini masih pagi. Gue males ribut soal parkiran. Pokoknya asal lo inget ya, jangan pernah parkir di tempat gue lagi. Kasih ya Pak. Gila, gue dipanggil Om. Udahlah Mas Kemal, jangan cari-cari masalah. Ntar susah. Susah. Duit diterima si Bapak. Kalau ini mah urusan kampung tengah Mas Kemal. Susah nolaknya, tahu nggak? Hai, pagi. Nat, Kenapa sih lo pagi-pagi udah uring-uringan kayak gini? lo tau nggak? Cewek yang bawa mobil ini. Angkatan berapa sih dia? Angkatan gue? Kenapa? Enggak, sombong aja gitu. Gendis itu emang kayak gitu. Tapi dia baik kok. Ya, maklum lah. Anak orang kaya, manja, semata wayang. Gendis. Harusnya namanya ganti tuh. Gendeng. Sesuai kelakuannya. Ya udahlah, yuk. Yuk. Iya Pak, maaf ya telat. Udah, kamu nggak usah ikut kelas saya. Iya, padahal saya pengen belajar Pak. Udah, keluar kamu. Ngapain lu meluk-meluk gue? Kenapa lo? Lo harusnya bersyukur. Terima kasih sama gue karena lo nggak jatuh nyium lantai. Bisa doer tuh bibir lo kayak ember. Mendingan gue nyium lantai daripada nyium lo. Siapa juga yang mau dicium sama lo? Alergi gue. Ih, awas lo ya. Kurang ajar banget jadi orang. Lagu. Tapi kalau dicium sama dia, pakai juga kali.
dulu ya, gue mandi, terus gue ganti baju, baru ke tempat lo. Terus, abis itu kita lagi snap deh. Oh, enggak gitu. Abis dari rumah lo, kita harus beli baju dulu. Dan abis itu kita harus check-in di hotel buat mandi dan bla 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 bla. Soalnya kalau sampai gue pulang ke rumah dan ketemu bokap gue, dia bisa lebih bla 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 lagi dan gue males. Gue setuju. Oke, kalau gitu kita boleh dong tolong start duluan. Gak apa Dasar Badung. Nih, lo cobain. Enak ya? Oke. Apa? Enak ya? Enak. Aduh. Dalam semester ini, dia harus memperbaiki nilainya, Pak. Kalau tidak, dia bisa DO. Kemal, sini sebentar. Perkenalkan, Pak. Ini Kemal. Kemal, ini Pak Kesuma Wardoyo, Ketua Yayasan Kampus kita. Kemal, Pak. Ya. Kemal ini salah satu mahasiswa terbaik kita, Pak. Yang selalu mendapatkan beasiswa dengan nilai tertinggi. Bagus. Kamu pertahankan terus ya. Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Soal anak Bapak tadi, saya rasa Kemal bisa membantu untuk menjadi pembimbing dia, Pak. Ya. Tapi kamu kenapa gelisah? Kamu mau pergi? Iya, Pak. Saya buru-buru mau ke rumah sakit. Kemarin ibu saya kecelakaan, Pak. Dan hari ini saya mau menemani dia. Oh ya, kalau begitu silakan. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Terima kasih, Pak. Misi. Bu, kalau Kemal tahu siapa cewek yang nabrak ibu kayak gini, bakal Kemal hajar, Bu. Beneran. Kamu nih ngomongnya kok kayak gitu. Dia kan anak perempuan. Masa main hajar gitu aja sih? Ya, ibu juga perempuan kan? Nah, nyatanya dia main hajar ibu juga di jalan. Nggak sengaja kali, Mal. Nggak sengaja gimana sih, Bu? Bu, banyak orang yang ngaku nggak sengaja ngebunuh orang. Tapi tetap aja kan masuk penjara. Kalau dia di penjara, terus siapa yang bantu biaya pengobatan ibumu ini? Lagian, dia bukannya nggak bertanggung jawab kok. Dia itu nganter ibu ke rumah sakit. Kaki ibu nggak parah-parah amat. Dan lagian, Pak Yadi itu bantu ibu sampai sekarang. Bahkan dia juga janji mau bantu ibu terus sampai ibu sembuh, sampai sedia kala. Ah, ibu. Mentang-mentang orang kaya, semua bisa selesai pakai uang. Kamu ini Mal. Kalau denger uang, bawaannya emosi terus. Tapi anaknya cantik loh. Bu, hati-hati, Bu. Kadang-kadang mukanya cantik tapi hatinya berbisa. Hah, enggak. Dia kelihatannya baik banget loh, Mal. Baik gimana sih, Bu? Bu, sampai sekarang aja dia belum nunjukin batang hidungnya ke kita. Semua diselesaikan pakai pengacara keluarganya. Kita nggak pernah tahu namanya siapa, keluarganya siapa, tinggal di mana. Iya kan, Bu? Ya udah, mendingan ibu istirahat aja. Ya sudah. Kamu jangan tidur malam ya. Iya, Bu. Gendis! Gendis! Awan deh gue mau. Anjir. Iya, Non. Lu kasih lapor ke bokap gue mau pergi kan? Ah, enggak, Non. Jangan bohong. Iya betul, Non. Sumpah, Non. Gendis! Oh ya udah deh. Mau ke kamar ya cepetan, jangan sampai ketahuan sama bokap. Gendis! Iya, Pak, bentar. Lu sih ah. Non. Pakai sendal, Non. Oh iya. Gendis! Kok jadi saya yang ketempuan sih?
Apalagi sih, Pak? Kamu dari mana? Hah? Kok dari garasi? Mau ngambil sendal, Pak. Coba kamu lihat. Lihat! Lihat. Kamu tahu itu apa? Transkrip nilai. Transkrip nilai. Kamu tahu bagaimana malunya Papa? Hah? Dipanggil oleh dosen dan dekan kamu cuma ngasih tahu bahwa nilai kamu selama 3 semester itu di bawah standar. Mau dikemanain muka Papa? Kamu kan juga tahu bahwa di kampus kamu ada IPK minimal selama 4 semester. Kamu mau di DO? Aduh, relax lah, Pak. Gendis nggak mungkin di DO karena Papa ketua yayasan. Jadi tenang aja lah, Pak. Kenapa sih? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Yang kuliah tuh kamu, bukan Papa. Tadi Papa sudah bicara dengan dekan dan dosen kamu. Mereka bersedia memberi keringanan buat kamu. Asal nilai kamu minimal semester ini 3. Baru kamu bisa memperbaiki di semester selanjutnya. Gila, nggak mungkin 3 lah, Pak. Ujian akhir semesternya kan bentar lagi. Papa nggak mau tahu. Kamu harus berhasil. Tadi pembimbing akademik kamu juga sudah setuju untuk memberikan kamu tutor. Namanya Kemal. Besok kamu temui dia di perpustakaan jam 1 siang. Tutor, Pak? Emang Gendis anak SD apa? Sekalian aja bimbel nggak? Gendis, kamu tidak berhak lagi untuk protes. Hak kamu udah dicabut. Sekarang hak kamu cuma nurut. Tahu kamu? Hei. Sini kamu. Iya, Don. Apa nih? Kamu mau pergi lagi ya? Hah? Enggak, Pak. Ih, apa? Oh, ini ya, Pak, maksudnya ya? Ini barang Gendis ketinggalan di mobil, makanya Gendis suruh Mang Aden bawa ke kamar dari tadi, Pak. Gendis! Kamu ingat ya, mulai sekarang, semua hak kamu di rumah ini sudah saya cabut. Kamu nggak boleh lagi clubbing, nggak boleh lagi shopping, nggak boleh lagi pakai mobil sendiri, nggak boleh lagi keluar rumah. Hak kamu cuma belajar dan kuliah. Tahu kamu? Non. Udah deh, nggak usah ngomong. Berantakan deh hidup gua. Siapa lagi tuh Kemal? Nggak penting. Itu yang namanya Kemal. Siapa sih? Kayaknya biasa aja tuh orang gak kayak Janinus kok. Wait, bentar dulu. Dia itu selain IPK-nya yang selalu tinggi, dia juga punya side job ngajar buat bantuin nyokapnya yang janda. Jadi selain otaknya yang encer, dia juga punya sign of ngajar yang bagus. Aduh. Lu Kemal kan? Lu tutor gue. Lu denger gue gak sih? Dengar. Terus kapan lu bisa mulai nutorin gue? Gue mengundurkan diri. Mundurin diri? Ya gak bisa lah. Ya bisa lah. Mulut-mulut gue. Suka-suka gue dong. Suka-suka lo. Denger ya, ini perintah bukan tawaran. Lo denger ya? Kalau gue bilang enggak ya enggak. Ngerti lo? Ih, berani lo yang bentak gue. Lo kira lo siapa sih, Einstein? Hah? Lo gak tau gue siapa? Gue cekik sampai habis sama so. Mau lo.
gue nggak butuh lo. Jadi nggak usah GR. Sok hebat banget tuh orang. Lo dia pikir dia siapa? Orang paling pintar di dunia. Gue nggak butuh orang kayak gitu. Ih, mau saya lihat ya, ntar gue bales. Gendis! Gendis! Ya, Pak. Sini sebentar. Perkenalkan, ini Kemal. Dia nanti akan jadi tutor kamu. Ayo dong, nggak baik begitu. Apalagi Kemal kan udah mau bantu kita, ya kenal. Gendis. Kemal. Akhirnya lo datang juga. Iya. Ini karena papa lo aja dan dosen di kampus, jadi gue bisa kesini. Ya, udah. Sekarang kamu boleh belajar hari ini. Kamu cari aja tempatnya, terserah kamu pilih di mana, ya. Di kamar aja deh, Pak, biar nggak keganggu. Yuk, Om, gue tunjukin tempatnya. Kok Om sih? Panggil gue Kemal aja. Atau enggak Mas? Mas Kemal gitu. Itu lebih baik, Mas. Kayaknya Kemal aja udah cukup pantas deh. Yuk. Silakan. Misi, Mas. Wah, gila ya. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia aja lo selalu dapat nilai E. Wah, gue bingung nih. Gue mesti pakai bahasa apa ya ngobrol sama lo? Jangan lu kira gue bego ya. Gue kan kayak gini cuma gara-gara gue gak pernah masuk kelas. Lagian penting ya kelas bahasa Indonesia. Ya, sorry, gue pikir lo nggak bisa. Ya, gue takut aja kita ngobrolnya nggak nyambung. Gitu. Permisi, Non Gendis. Maaf, Non Gendis, minumnya taruh di sini. Oh iya, di sini aja. Silakan, Dit. Makasih, Bi. Makasih ya, Bi. Iya, makasih. Iya, makasih. Baik banget, Bi. Minum lah. Enak loh. Mumpung masih enak. Lo baik banget ya. Naik dong. Lagi. Sayang, mubazir mendingan dihabisin. Gitu ya. Oh iya, gua besok harus ngumpulin tugas peribahasa dalam bahasa Jawa. Dan terus terang kalau itu gua nggak bisa sama sekali. Bantuin gue ya. Gampang, ntar lo gue bantuin cara bikinnya. Yang penting lo harus tahu cara ngucapinnya aja. Oh gitu ya. Mana sih? Orang Jawa nggak bisa ngomong Jawa. Nggak usah ngemeng deh, kerjain aja. Iya, Tondo. Kemal, lo kenapa? Perut gue kok tiba-tiba mulesin, Dis. Kenapa ya? Ih, gak sopan banget sih kentut sembarangan, kamar gue jadi bau nih. Sorry, Dis. Gue udah kebelet nih, nggak tahan banget. Toilet tuh di mana? Situ. Bentar ya, gue tinggal dulu. Bentar. Sukses banget.
mampus lo, rasakan brokot gue. Non Gendis, gimana? Gue udah putus deh. Kasihan banget sih lu. Kerjain lagi yuk. Kenapa ya? Nggak ngerti gue. Misteri banget ya. Itu tuh. Tadi sampai mana? Situ deh, di per apa gitu. Ya udah. Ntar gue tulisin. Gue bacain lo, ntar lo inget-inget aja apa ya. Dipun perkenalkan kulo Niko. Aduh, sorry banget, sorry. Enak juga punya tutor bisa dikerjain. Kasihan banget sih lu. Kerjain lagi yuk. Aduh, terusin nggak ya? Sejatipun yen munten sengkes pengkul. Aduh, udah. Santai aja. Kulo menikum buatan bawel, buatan cerewet menopo maleh dumel. Kalian sedoyo kawulo sejatipun yen wonten sengkaseten. Kulo siap dipun aja kencan, lan puron ngencani dateng pundi mawon. Sumonggo menghubungi dalam eng 24 jam. Cukup, Gendis. Kamu itu apa-apaan sih? Yang begitu kamu anggap peribahasa. Duduk kamu. Iya, Pak. Nah, Siska, sekarang kamu maju ke depan. Dis. Ntar kalau gue edit, gue calling ya. Dasar gila, he's brainless, stupid. Lo detik berani ya gituin gue, dia gak tau apa gue siapa. Apa, lihat-lihat. Dasar kurang ajar orang kayak gitu, gak pantas jadi tutor apa. Lo juga sih. Kenapa gak minta tolong sama gue? Secara gue orang Jawa gitu loh. Ya habis gimana kan, gue pikir dia tutor gue ya, sekalian dong bikinin tugas gue. Tapi ternyata tutor itu tukang tipu. Kemal brengsek emang. Lo ada salah kali sama dia. Kemal itu baik, apalagi sebagai tutor. Ih, baik apanya sih, lo kok belain dia sih? Enggak. Bukannya gue belain dia, tapi Kemal itu emang baik banget dan gue juga sering minta tolong sama dia kali. Ntar dulu deh. Emang tadi tuh gue ngomong apa sih di depan kelas artinya? Tadi tuh artinya lu tuh gak bawel, lu gak sombong, lu gak cerewet. Tapi lu siap dihubungin sama siapapun 24 jam. Lihatin nih, gue habisin tuh anak. Dasar brengsek lu, berani lu yang ngerjain gue ya. Awas lu ya, jangan belagu lu, tadi juga gak mau dateng pakai kerusak hidup gue. Awas lu sekali lagi ngerjain gue mampusin lu. Ini gue di Kemal. Ih. Dan gila, kurang ajar. Cowok goblok, lu gak tau apa gue siapa. Gue punya Xi Jinping, gue punya calon. Ya.
ampun, Dis. Lu nggak tahu kan nyawa lu bisa kayak apa kan? Dasar! Lu tuh nggak pantas jadi tutor gua. Pantasnya jadi tukang tipu. Gila jahat banget ya lu ngerjain gua. Lu juga ngerjain gue kan? Siapa yang ngerjain lo? Alah, lu gak usah bohong deh. Gue udah tahu semuanya. Gue udah nanya ke bibi lo. Gue ancam dia, gue bakal bilang ke bokap lo kalau dia nggak ngasih tahu siapa yang ngasih taruh broklat di susu gue waktu itu. Ternyata lo kan? Udah, balik badan lo. Lo mau ngapain? Mau ganti baju ngadep sana deh buruan. Gila, terlaluan lo. Gue malunya setengah mati tau gak ditawain satu kelas gara-gara lo. Ya, gue kan nggak tahu. Gue pikir itu cuma mau dikumpulin doang. Sorry. Ya tetep aja, kan tetep harus dibacain satu-satu. Iya. Kan tadi gue udah bilang sorry. Lo mau kemana? Pergi, keluar. Gue gak mau belajar, gue bete liat muka lo. Dis, gue kan kesini mau ngajarin lo. Oke? Kalau lo pergi ya udah gue pulang aja. Lagian ini bukan kepentingan gue kok. Ini untuk kepentingan lo. Pulang aja, tapi sekarang sebelum bokap gue datang. Oh, dan satu lagi, jangan berani-berani ngadu sama bokap gue ya. Gue pasti ngasih tau bokap lo, pasti. Ih, lu kurang ajar banget sih, kan gue udah bilang jangan ngadu, jangan ngadu. Bis, lo harus ingat ya. Gue ini tutor lo, bukan jongos lo. Jadi gue gak perlu ngikutin semua omongan lo. Lagian bukan gue kan yang IP-nya di bawah 1. Dan bukan gue juga yang bentar lagi bakal ujian dan IP-nya harus 3. Santai aja dong ngomongnya. Dis, bagaimana belajar kamu? Lancar, Pak. Terus, kamu mau pergi kemana? Tapi kok kamu dandannya kayak begitu? Nyobain baju, Pak. Mau nanya pendapatnya Kemal. Bener, Pak, bener. Gendis lagi nyobain baju baru dan dia minta pendapat saya tentang baju barunya ini. Bener begitu? Ya udah, kalau gitu lanjutin lagi belajarnya. Ingat, kamu harus dapat IP 3 supaya kamu bisa nerusin kuliah. Jadi belajar yang benar. Siapa? Mari. Iya, Pak. Thank you ya. Udah ngatur gue. Kan tutor. Sekarang keberatan kalau kamu lagi gue mau bilang. Nggak usah. Kali ini lo ganti baju sendiri aja. Inilah akhir cerita kita. Saat semua berjalan apa adanya. Meski hatiku terus berkata tidak, namun inilah jalan hidup kita. Selamat jalan sayang, semoga kau bahagia, hidup dengan dirinya selamanya.
gimana sih? Seneng banget. Kamu nggak belajar sama Kemal? Ini mau belajar, Pak, tapi di rumah Putra. Salah satu muridnya Kemal juga, baru ke rumah Kemal. Papa seneng banget sama kamu. Kamu belakangan ini udah mulai berubah. Kata dosen kamu juga nilai kamu bagus. Iya dong, Pak. Jadi sekarang kamu pakai mobil aja. Kamu udah boleh lagi nyetir sendiri kok. Beneran, Pak? Beneran, silakan. Tapi nggak usah, Pak. Gendis mau dijemput pakai kendaraan spesial. Spesial bagaimana maksud kamu? Nah, itu dia. Pagi, Pak. Gendis pergi dulu ya. Udah, Bapak. Iya, ada. Mari, Pak. Bapak. Nah, ini rumah gue. Satu-satunya peninggalan bokap. Gue harap lo nggak jengah ya di rumah gue. Ih, ngapain juga jengah? Ibu lo ada? Kayaknya belum pulang deh. Tadi sih bilangnya lagi periksain kakinya. Loh, ibu lo kenapa? Beberapa hari yang lalu ibu gue ketabrak mobil. Tapi gue bersyukur sih kakinya nggak apa-apa, cuma retak dikit. Dan sekarang lagi masa penyembuhan gitu. Untungnya orang yang nabrak mau bertanggung jawab. Dan dia nyuruh bawahannya untuk dampingin ibu gue dalam masa perawatan. Bagus dong. Nah, ini mereka. Kayak mobilnya Om Yadi. Nyokap lo pergi sama Om Yadi? Lo kenal Pak Yadi? Staffnya bokap gue. Kamu? Ibu. Non Gendis kan? Non kok ada di sini? Ibu kenal sama dia? Dia yang Jadi lo yang nabrak ibu gue? Dis, jawab gue, lo yang nabrak ibu gue? Iya, tapi gue bener-bener nggak sengaja, Mak. Nggak sengaja? Lo sekarang pergi dari rumah gue. Pergi sekarang, Dis. Bu, dia yang udah bikin ibu semakin menderita, Bu. Dan dia bersenang-senang di atas penderitaan kita. Dan aku udah ngebantuin dia, Bu. Dis, lebih baik lo pergi sekarang juga. Atau gue bakal main kasar sama lo. Tapi Kemal, nggak baik dendam kayak gitu, Nak. Mak, gue sumpah gue nggak tahu dia ibu lo. Kalau gue tahu juga pasti dari dulu gue udah minta maaf sama lo, Mak. Gue juga udah minta maaf kok sama ibu lo. Enggak, gue gak akan maafin lo. Inilah akhir cerita kita, saat semua
perjalanan tak adanya. Meski hatiku terus berkata tidak, namun inilah jalan hidup kita. Selamat jalan sayang, semoga kau bahagia, hidup dengan dirinya selamanya. Dan jangan kau lupakan lagu-lagu kenangan yang kan selalu ku simpan dalam jiwa. Teringat masa indah bersamamu, mainkan gitar dan ku bernyanyi untukmu. Ku peluk tubuhmu dan ku pun cium keningmu. Rasakan masa indah saat Padahal dulu papa sendiri yang ngelarang kamu untuk dekat dengan keluarga itu. Tapi siapa sangka, ternyata Kemal itu anaknya Bu Lastri. Dan papa sendiri yang mengundang dia untuk masuk ke rumah ini. Tapi keluarga yang lain nggak ngapa-ngapain kamu kan? Enggak, Pak. Lagian Kemal cuma tinggal berdua sama ibunya. Tapi kayak sekarang Kemal udah gak mau ada urusan apa-apa sama Gendis. Tapi Papa janji ya, jangan ngapa-ngapain Kemal. Maksud Gendis dalam urusan kampus atau beasiswanya. Nanti Gendis aja yang ngurus. Inilah akhir cerita kita, saat semua perjalanan tak adanya. Meski hatiku terus berkata tidak, namun inilah jalan hidup kita. Selamat jalan sayang, semoga kau bahagia, hidup dengan dirinya selamanya. Dan jangan kau lupakan lagu-lagu kenangan yang kan selalu ku simpan dalam jiwa. Teringat masa indah bersamamu, mainkan gitar dan ku bernyanyi. Kemal nggak mungkin maafin dia, Bu. Dia udah bohong sama Kemal. Dia kan sudah bilang nggak tahu. Dan dia juga sudah minta maaf sama kamu kan? Iya, tapi tetap aja Kemal nggak bisa maafin dia, Bu. Nak, Ibu cuman mau mengingatkan bahwa kalau cinta sudah datang sama kamu nggak akan pernah bisa menolaknya, atau kamu akan sangat menderita. Ya sudah, Ibu masuk dulu ya. Iya. Sebenarnya
kedatangan saya ke sini untuk minta maaf sama Ibu, sama Kemal. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena saya dan Gendis begitu kejadian itu ya, harusnya langsung minta maaf sama Ibu. Tapi maklumlah, saya terlalu sibuk jadi baru bisa sekarang. Saya tidak bisa membayangkan, Bu, kalau sampai anak saya sematawayang itu masuk penjara. Jadi terima kasih sekali. Sama-sama, Pak. Yang sudah. Wong sudah kejadian kok. Lagian Gendis juga sudah minta maaf sama saya. Kok malah Bapak repot-repot datang ke sini? Kalau menurut saya begini, Bu. Kesalahan anak itu juga akibat kesalahan orang tuanya. Ya, maklumlah sejak ibunya meninggal, jadi saya sendiri yang merawat dia. Saya terlalu sibuk dan juga saya kan bukan seorang ibu. Jadi ya kurang mengerti lah bagaimana cara mengurus anak. Sehingga ya, seperti ibu lihat sekarang dia terlibat banyak masalah. Nabrak orang lah, mau DDO lah. Banyak juga anak-anak, Pak. Nanti pada waktunya mereka juga akan belajar sendiri tentang kehidupan. Ya, mudah-mudahan kesempatan ini juga saya memohon kepada Kemal untuk jangan berhenti mengajar, karena saya lihat selama ini anak saya itu tidak pernah ada yang benar-benar bisa mengatur dia. Tapi Pak, kalau Bapak aja nggak bisa ngatur dia, gimana dengan saya, Pak? Dengan kamu dia lain. Jadi saya pikir kamulah orang yang tepat untuk membantu saya mengurus anak saya. Bapak tenang aja. Saya yakin kok kalau Gendis itu sebenarnya anak yang baik. Asal kita nggak berputus asa untuk ngajarin dia terus. Iya, iya, Bu. Ya kan, Mal? Kemal. Gue tahu lu marah sama gue. Dan lu pantas kok marah sama gue. Karena gue udah nabrak nyokap lo. Tapi gue bener-bener minta maaf banget. Lu dengerin gue gak sih? Gue lebih milih untuk nggak dengerin lo. Ya, kok gitu sih? Kan gue udah minta maaf. Udah tanggung jawab juga. Bokap gue kan udah bayarin semua biaya pengobatan. Terus, salah gue apa lagi dong? Apa lo bilang? Lo pikir dengan uang semuanya bisa selesai? Yes. Sebelum lo ngomong soal tanggung jawab, mendingan lo ngerti dulu deh apa artinya tanggung jawab. Kalau jadi marah-marah gitu sih. Ya iyalah gue marah. Lo nabrak nyokap gue, tapi lo gak kena sanksi apapun, ya kan? Gue udah dihukum loh sama bokap gue beneran. Oh, lo udah dihukum sama bokap lo. Lo tuh anak manja, gue tahu. Palingan lo dihukum cuma potong uang saku doang. Satu lagi, lo jangan pernah ngikutin gue terus. Bosan gue ngeliat muka lo. Mal, gue akan terus ngikutin lo sampai lo maafin gue. Kak. Kakak kenal ya sama dia? Enggak, kakak gak kenal. Oh, jangan-jangan itu penculik anak tuh. Mendingan kamu masuk cepetan. Penculik anak? Takut.
lo cepetan pergi deh. Soalnya tadi gue bilangin lo penculik anak gitu. Hah? Ih, penculik anak sih? Muka gue kayak kriminal apa? Ada apa, Non? Mang Aden, kita ikutin dia aja deh. Gila, jam segini. Kemal? Liatin aja, gue nggak akan pernah nyerah. Gue akan tetap tungguin lo sampai lo maafin gue. Lagian lo nggak tau aja kan, buktinya gue bisa ngobrol terus sama ibu lo dan bisa ngobrol lagi sama ibu lo sampai lo maafin gue. Dan tau gendis sih. Bu. Ini kan masih subuh, Bu. Kok udah ngurusin jamu? Ingat ya, Bu. Ibu nggak boleh jualan jamu hari ini. Kaki ibu masih sakit. Dan jalannya masih pakai tongkat. Jadi nggak boleh kemana-mana ya. Yang mau jualan keliling tuh siapa? Kamu nih sukanya nuduh aja. Terus, ini apa? Kemarin itu Bu RT mampir ke sini. Kangen jamu ibu katanya. Dia juga bilang kalau ibu-ibu pengajian itu juga nanyain. Ibu pikir daripada mengecewakan pelanggan setia ibu, ya ibu bilang aja sama mereka. Ibu sekarang bikin jamu di rumah. Sebanyak ini? Ya, habisnya Bu RT bilang-bilang juga sama ibu yang lain. Jadi pada pesan semua deh. Oh, gitu. Ken? Ya? Semalam itu ibu dengar ada suara mobil pas kamu pulang itu. Apa Gendis masih suka ngikutin kamu? Biarin aja deh, Bu. Tuh anak emang nggak tahu diri. Dia pikir Kemal mau maafin dia gitu aja setelah apa yang dilakukan sama ibu. Kamu nggak boleh gitu dong. Itu artinya kan dia punya niatan baik. Sampai berusaha terus menemuin kamu. Tapi memang anaknya baik kok. Memang sih dia agak sedikit egois dan manja. Ibu tahu dari mana sih? Kan dia sudah sering kesini. Karena kamu nggak ada, ya dia ngobrol deh sama ibu. Ibu ngobrol sama dia? Iya, emang kenapa? Ya, Bu, ibu sadar nggak sih kalau dia itu yang nabrak ibu? Sadar? Tapi kan dia sudah minta maaf. Papanya juga sudah datang ke sini untuk minta maaf sama kita. Ken, ibu ini sudah maafin dia. Tuhan aja bisa maafin umatnya, masa kamu nggak bisa? Jadi menurut ibu, Kemal harus maafin dia? Ya memang harusnya begitu kan? Bu, Kemal tuh nggak sebaik ibu. Kemal nggak bisa gitu aja maafin dia, Bu. Dia tuh harus diberi pelajaran. Mau ngasih pelajaran ya? Bagus kalau gitu. Kamu tutorin dia aja lagi. Itu kan tugasnya tutor. Ngasih pelajaran. Hati-hati di jalan ya, Mal. See you tonight. Ya udah, Andis. Gue mau jadi tutor lo. Tapi dengan 2 syarat. Apaan? Pertama, lo harus ikutin apa yang gue omongin. Dan lo nggak boleh ganggu hidup gue lagi. Oke, bisa. Yang kedua, Dasar dosa itu kurang ajar.
Gendis, Bi? Nggak tahu Tuan, pas non Gendis pulang sore tadi, mereka langsung marah-marah Tuan. Udah makan, Bi? Saya sih udah bawain makan malamnya Tuan ke atas. Tuan permisi ya. Udah. Biarin aja. Tapi Tuan. Udah. Yang ini kunyit. Ini rotowali. Terus yang ini beras kencur. Ini temulawak. Dan yang terakhir, ini jahe manisnya. Kamu kasih setiap selesai minum jamunya. Jangan lupa dan jangan sampai ketuker-tuker. Paham? Dengerin tuh kalau orang tua ngomong. Ya. Bu, terus ini semua bakal aku gendong. Enggak, dipeluk aja, nggak usah digendong. Ya iyalah digendong. Masa lo peluk? Ya udah, sekarang lo ganti baju Gi. Ganti baju? Emang kenapa sama baju gue? Ya Bu, dia nggak tahu. Ya baju lo salah lah. Baju lo itu buat ke pesta, ke kondangan pantesnya. Bukan jualan jamu. Iya, Dis. Kamu ganti baju ibu ya. Ayo. Ya, makasih. Iya. Ingat ya, ini cuma gara-gara gue udah keburu janji sama lo. Aduh. Puasin dulu. Siapa yang senyum-senyum? Emang gue lagi senyum nih? Enggak kan? Udah. Sini. Ibu iketin rambutnya. Saya bantuin ya, Bu. Pantes loh. Cocok. Jangan berat. Wah. Pantes loh. Makasih, Bu. Ayo, sini. Ini ringan lagi. Au. Udah kan? Sorry. Ini gue bantuin. Ini. Sudah, Mal? Udah, Bu. Ambilin sendal jepit, Ki. Oh iya. Nggak usah, nggak apa-apa ya, pakai sepatu aja. Takut kena paku, nanti belum kalau becek. Kan kotor. Lo kerjain ngajin ya. Nanti kalau udah selesai, agak sorean gitu, kita mulai lagi tutoringnya. Bener ya? Gue ada tugas paper yang gue nggak ngerti sama sekali soalnya. Iya, ntar gue bantuin. Pergi aja cepetan. Ntar kalau udah agak sorean, lo mampir aja ke rumah Putra, ya. Dan sesuai janji nih, Mang Aden harus ikut gue dulu. Iya dong. Masa lo jualan sambil diikutin Mang Aden pakai mobil dari belakang? Cepetan, Gi. Biar cepat selesai juga. Tapi inget, lo nggak boleh beli belanjaan lo pakai duit lo sendiri. Iyalah, kali deh gue jualan terus beli sendiri, rugi dong. Yuk. Selamat berjuang ya. Ya, Bu. Dadah. Ngapain lo ketawa-ketawa? Mau gue pecat? Enggak, Non, enggak. Nggak apa-apa, Bu. Biar dia rasain gimana jadi tukang jamu. Jamu
Gratisnya enggak? Gratis. Heh, lu kecil-kecil udah pada berani godain gue ya? Gue sambit topi mau lo. Itu aja lewat lagi. Kecil zaman sekarang. Jamu. Nah, selamat pagi Pak, jamunya Pak. Pak, pagi-pagi daripada pusing main catur, mendingan sambil minum jamu. Ntar tokcer lo mikirnya lo. Neng, sini Neng. Jamu. Ini sih Pak. Iya. Bentar ya Pak. Oke. Nah, bapak-bapak mau jamu apa? Kalau saya Neng pesen jamu sehat lelaki. Jamu kuat lelaki. Kalau yang lain? Sama juga Neng. Tapi bikinnya paling oke ya, biar bisa tahan lama loh. Oh iya. Saya juga Neng. Kalau perlu, tahan yang bisa berjam-jam. Waduh Pak, berjam-jam Pak. Nggak kasihan sama si ibu. Kan kalau kelamaan sakit Pak, nanti jadi nggak enak loh. Wah sih Neng, kayak udah pernah aja, baru tahu aja. Udah pernah ya Neng? Ih, belum lah Pak, orang saya masih sendiri, masih perawan. Kok Neng bisa tahu gitu sih? Oh iya, ini mau pakai telur bebek atau telur ayam? Bebek Neng. Iya bebek. Oke, silakan Pak. Iya. Selamat menikmati. Gimana? Enak Pak? Manis ya Neng. Oh iya ya. Ini aja Pak. Iya. Udah Pak. Cukup. Oh, makasih Pak. Ya, makasih ya Pak. Mudah-mudahan sukses tahan lamanya Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak. Apa? Gue jualan jamu. Jamu Pak. Ini mau beli jamu gue sih nggak pada. Jamu Pak, Bu. Nggak ada yang mau beli jamu gue sih. Pak, Bu, jamu? Enggak. Ini banyak orang nggak ada yang mau beli apa jamu gue. Gila, jamu nih. Panas banget. Moga-moga doyan. Amin. Kok deg-degan ya? Mal, gue bingung deh. Ini tuh maksudnya pendahuluan apaan sih? Apa bedanya sama latar belakang? Wah, lo tuh beneran ya. Makanya kalau punya buku kayak gini tuh dibaca terus, berulang-ulang, dibulak-balik biar ngerti. Gue bingung sama lo. Udah semester 4 tapi bikin makalah aja lo nggak ngerti. Ya daripada lu semester akhir belum pernah pacaran. Tahu dari mana lo? Ada deh sumber terpercaya. Nggak mungkin salah dan nggak mungkin bohong. Aduh. Pas banget. Apa dong?
Oke. Damai. Nggak enak dong berantem depan anak kecil. Ya kan? Ya, oke. Stop. Beneran, stop. Serius. Dis, bokap lo tahu nggak sih kalau lo tiap hari jualan jamu? Kayaknya enggak ya, dia terlalu sibuk. Tapi kayaknya kalau dia tahu juga dia nggak bakal peduli amat deh. Karena kan secara nggak langsung yang gue lakukan ini kan untuk kepentingan kuliahku juga. Iya sih, tapi gue udah mulai ngerasa gak enak nih sama lo. Gue ngasih syarat ini cuma buat jadi tutor lo doang. Beneran, lo ngerasa gitu? Ya, nggak juga sih. Soalnya gue ngerasa lo tuh pantes jadi tukang jamu. Beneran, dagangan nyokap gue nih laku gara-gara lo. Laris manis pokoknya. Serius? Jadi kakak tukang jamu ya? Iya, adik kecil. Puas. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, usaha jamu nyokap lo itu tuh punya potensi bisnis yang lumayan luas loh. So, tahu. Gini-gini gue tuh anaknya pengusaha loh. Gue tahu soal bisnis. Dan asal lo tahu ya, nama nyokap lo di kampung ini tuh udah kayak merek terkenal. Dan dia juga udah sempat supply jamu kan ke beberapa restoran dan terbukti kan laris. Maksud lo? Ya gini loh, brand udah ada, market udah ada. Kenapa sih nggak sekalian bikin bisnis yang serius aja? Caranya gimana? Gue gak ngerti. Ya banyak. Kalau misalnya lo tetap mau bikin jamu keliling, kan lo tinggal tingkatin aja produksinya. Begitu bikinlah beberapa gerobak, terus cari beberapa orang buat jualan. Habis itu tinggal lo pikirin mau ngasih mereka berapa persen. Dan untuk nyokap lo juga kan, kalau misalnya dia udah gak mau keliling lagi, dia bisa konsen di produksinya kan. Tapi kalau menurut gue sih dapet jamu juga penting loh. Kalau lo gabungin sama rumah makan tradisional, pasti bagus deh hasilnya. Lagi kan bisnis restoran sekarang lagi booming banget tuh. Wah, ternyata di kepala lo ini dalamnya encer juga ya otaknya ya. Gila. Tapi gue punya satu pertanyaan buat lo. Modalnya dari mana, Bu? Oke. Sebelum gue jawab, lo gak boleh berprasangka negatif dulu ya. Maksud gue baik loh. Gue cuma ngeliat ini benar-benar tulus dari sisi bisnis. Gimana kalau kita jadi partner aja? Kan gue bisa modalin lo dan lo bisa jualan. Maksud lo dari duit bokap lo gitu? Ya iya kan, namanya juga modal, bukan gratisan. Tapi ya kalau emang seanti itu sama duit bokap gue, ya udah kita bisa kok ke bank bareng minta pinjaman. Gue rasa nama Kusuma Wardoyo tuh cukup kok buat jadi jaminan bank. Iya, ntar gue ngomong dulu deh ke nyokap gue. Ya udah, terserah lu. Kak, kok kalian berdua kayak pacaran sih? Iya, kecil udah sok tau. Iya nih, so tau. Jadi anak kecil tuh gak boleh gitu. Gak tau. Gitu. Perang nih. Si Kemal itu anaknya cengeng waktu kecil. Takut tikus, takut kecoa, malah takut cewek. Pantesan, kelihatan kok, Bu. Kau belum jalan, Dis? Ntar keburu siang loh. Nggak lihat apa, gue lagi sibuk. Oke. Ini temulawak kan, Bu? Hati-hati, ntar ketuker-tuker lagi. Enggak, kan makanya dilogoin. Dah. Bisa, Bu?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini? Oh iya. Ya Bu. Ya. Hati-hati lo. Ye. Cepet pulang, nggak usah sampai sore kalau udah capek ya. Pastinya Bu. Ibu ngobrol apa sih sama Gendis, Bu? Emang kenapa? Enak tahu, kayak punya anak perempuan, bisa diajak merumpi. Memangnya kamu udah kaku, galak lagi. Nasib. Kayaknya ibumu ini bakal susah dapat mantu. Ya hati-hati aja. Mungkin tuh orang ada maunya, Bu. Ya sudah, makan sana dulu. Iya. Duluan ya, Bu. Jamu. Nah ini dia. Pak, jamunya Pak. Yuhu. Jamu lagi Pak. Enggak. Kenapa ya nggak mau? Jamu. Ya Pak. Lagi dagang jamu. Oh, jadi kamu sekarang tuh ikutan jualan jamu, bukannya tutoring? Ya, tutoring juga Pak. Tiap hari juga Gendis tutoring di rumahnya Kemal. Gila tuh tukang jamu, HP-nya aja BlackBerry. Buktinya, beber-beber Gendis sudah mau selesai semua. Tadinya tuh ya, Papa pikir kamu lagi ikutan ekstrakurikuler atau apa begitu. Habis kostum kamu itu loh, aneh-aneh aja. Lagian kamu sekarang tambah hitam, kejemur terus ya? Ih, jadi Papa nggak marah? Ya, kenapa Papa mesti marah? Gendis, Papa tuh khawatir kamu dekat dengan keluarga mereka, takut mereka nanti balas dendam. Tapi kalau mereka balas dendamnya kayak begini, wah, Papa nggak keberatan. Oh gitu. Jadi Papa senang tahu anaknya tiap hari panas-panasan di jalan jualan jamu. Ya, daripada kamu keluyuran sana sini, malah bikin masalah. Ini kan lebih baik. Papa tuh nyuruh kamu belajar. Kalau sekarang kan kamu juga belajar bertanggung jawab. Jadi Papa pikir Kemal tuh benar. Dia mengajarkan pada kamu untuk bertanggung jawab tanpa memakai uang Papa. Oh iya Pak, ngomong-ngomong ya, Gendis tuh sebenarnya punya ide, pengen memperluas usaha jamunya ibunya Kemal. Tapi kan yang namanya usaha tuh selalu perlu modal nih Pak. Nah, kalau nggak minta ke Papa ke siapa lagi? Nggak banyak kok Pak, beneran deh. Ya, nggak ada masalah tuh. Kalau kamu mau pakai uang Papa, tapi Papa pikir nantilah. Nanti kita bicara dulu sama Kemal, ya, sama ibunya Kemal. Jadi mungkin itu lebih baik. Ya udah deh, sip. Thank you Pak. Dah. Waduh, udah jam segini gue udah kelas. Aduh, harus ke kampus lagi. Mal, lo jadian ya sama Gendis? Maksud lo pacaran? Ya nggak mungkin lah, Nat. Loh, kenapa nggak mungkin? Ya sekarang lo pikir deh. Gue sama Gendis itu ibaratnya bumi sama langit. Beda banget. Kalau gue, kuliah ngandelin beasiswa. Nah kalau dia, kuliah sampai dibikinin kampus sama bapaknya. Ya elah Mal, tapi kan kalau masalah hati nggak bisa dilihat dari situ, ya kan? Ya, Nat, sama aja. Lagian dia ngeliat gue tuh dari segi mana sih? Hah? Anak tukang jamu yang hidup dari tutoring doang. Terus kuliah harus ngandelin beasiswa. Ya paling dia ngeliat gue sebagai pengajar dia doang. Kalau udah selesai, ya dia tinggal pergi doang kan. Jadi gitu, penilaian lo tentang gue. Lo jahat, Mal. Dis, lo salah paham, Dis. Salah paham gimana? Gue denger semuanya. Bukan, Gendis. Dis, tunggu, Dis. Dis, lo salah paham. Salah paham?
Gue bener-bener gak nyangka ternyata selama ini penilaian lo ke gue kayak gitu. Terus apa artinya semua yang gue lakuin? Gue bisa nerima lo apa adanya. Gue main ke rumah lo, gue deket sama nyokap lo, gue sampai jualan jamu biar lo bisa maafin gue dan gak benci sama gue. Tapi ternyata lo emang gak bisa nerima gue kan? Mam, gue sayang sama lo. Dan itu sebabnya gue melakukan semua ini. Sekarang gue tanya sama lo. Apa lo sayang juga sama gue? Jawab, Mal. Lupain materi, lupain status sosial, lupain. Ini urusan hati, apa lo sayang sama gue? Gue ngerti. Sampaiin salam gue buat nyokap lu. Selamat tinggal. Gendis. Gendis. Jujur, awalnya gue gak suka sama lo. Gue bahkan benci sama lo, Gendis. Tapi belakangan ini gue makin sayang sama lo. Gue bahkan cinta sama lo. Tapi gue gak yakin, Dis. Gue gak yakin kalau kita... Gue cinta sama lo. Gue juga cinta sama lo, Dis. Ada keraguannya. Besarin dikit ya Pak, biar ini bagus. Ini udah kosong, diisi lagi ya. Iya. Diisi ya. Kurang kelihatan. Nah, ntar botol yang kosong ntar dikumpulin ya. Kemal! Dis. Tulis. Serius Lulus? Serius. Nilainya apa? Rata-rata A+ semuanya. Dengan IP 3,5. Tos dulu dong. Wah, siapa dulu dong tutornya? Kemal. Dis, Papa senang kamu lulus. Tapi yang paling penting, kamu sudah berubah. Makasih, Pak. Terus soal pinjaman. Ternyata mereka nggak berani tuh pinjam banyak. Jadinya ya kayak gini. Bagus kok. Ih, ada nama Gendis. Iya, Dis. Ibu nggak berani. Ya, lagian juga Kemal pasti nggak setuju kok. Ih, kok gitu sih?
Ya aku ini kan tutor, jadi aku bilang ke ibu, Bu, kita tuh merintis dari usaha dari kecil, nanti juga lama-lama jadi besar kok. Iya deh, tutorku sayang. Iya, kalau gitu kita foto-foto dulu. Oh iya, oke. Yuk. Udah jadi deh, mau lihat gak? Mana? Sukses jeleknya. Putranya nggak ada.